warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya halal darbi ala al-batil ya halal nur ya halal nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kehadiran Nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Amin, Ketua Badan Takmir Masjid, pemuda remaja Islam, remaja Quran, Bapak Imam Masjid Al-Huda, perwakilan Imam Nurul Huda Bukit Tursina, Pak Faisal Balango, Bapak Lurah Bitung Timur, Bapak Lurah PLT Bitung Tengah ya. Saya tidak sebut nama-nama beliau karena orang sudah kenal, yang saya sebut jabatannya. Boleh toh? Atau kita mesti bilang ulang? Baku atur. Ibu-ibu majlis taklim, majlis taklim bapak-bapak, pengurus yang kita minta kepada Allah semoga mereka semua dan kita semua Allah beri kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Tadi sebelum acara dimulai ada pembacaan Quran murattal. Saya kira mau sampai dohor mengaji terus. Saya coba perhatikan, saya simak. Jadi ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik remaja yang baca murattal tadi. Ini ada guru kalian, Ustaz Hamdani Paransa. Beliau ini Dewan Hakim tingkat kota dan tingkat provinsi. Jadi saya yakin ilmu yang beliau ajarkan tidak semua mampu diserap dengan baik oleh remaja-remaja tadi. Kenapa? Biar alus-alus begini masih ustaz lah kita. Jadi kita masih tahu mana tu salah dan mana tu betul. Jadi yang perlu diperhatikan pertama, ibtidaul kalimah. Kapan kalian memulai kalimat yang diputus? Baru sifatul huruf. Kemudian waqaf jaiz, waqaf lazim dan waqaf mutlak. Makharijul huruf, perhatikan itu. Kemudian hukum-hukum tajwid yang lainnya seperti bacaan-bacaan pada masuk hukum-hukum idgham mutajanisain, idgham mutamathilain, izhar, iqlab dan sebagainya. Ini banyak tadi saya lihat bagus di suara tapi banyak salah dibaca. Jadi Dewan Hakim dalam musabaqah tilawatil Quran bukan menilai suaranya, Pak. Makanya kadang-kadang penonton protes. Wah, kenapa si peserta nomor sekian suaranya bagus sekali, malah juara 2. Yang tidak begitu-begitu bagus juara 1. Karena Dewan Hakim itu ada beberapa penilaian. Ada bidang suara, ada bidang lagu, ada bidang hukum tajwid, fasahah dan sebagainya. Jadi ketika itu dikumpulkan, maka lahirlah namanya nilai-nilai dari setiap Dewan Hakim. Bila dijumlah, nilai tertinggilah yang menjadi juara. Jadi biar alus-alus begini masih ustaz lagi, mesti tahu mana itu yang betul. Jadi
belajar betul-betul sama Ustaz Hamdani Paransa. Beliau ini punya ilmu. Kalau tidak dipelajari, kalian tidak ambil hari ini, umur manusia tidak ada yang tahu. Kemarin saya sama Pak Lurah Bitung Timur di Kota Palu. Hari Jumat selesai sholat Jumat, saya naik ke bukit ya Habib Saleh. Itu saya sempat duduk bersama, cerita bersama, makan bersama dengan yang disebut Abah Nadi. Siapa yang mau sangka canda kita hari itu adalah canda yang terakhir, karena besoknya beliau jatuh dan hari Selasa berpulang ke rahmatullah. Ya, jadi pakai aji mumpung. Apa itu aji mumpung? Selagi ada orang yang masih ada ilmu, manfaatkan ilmunya sebelum ia dipanggil oleh Allah. Bisa dipahami dia? Apalagi remaja Masjid Al-Amin ini namanya remaja Al-Quran. Remaja Al-Quran, baca Quran, kalau masih ada kekeliruan berarti bukan guru yang salah, orang yang kurang belajar. Ya, itu baru pembukaan, belum ceramah. Sekarang saya juga ingin mengatakan bahwa tahun berapa ya terakhir almarhum Ustaz Paransa meninggal? Masih tahun 2000-an ya, 2007 ya. Saya ingat 2006 ya, saya sempat pernah juga diundang di masjid ini, tapi belum begini. Masih bolehlah dibilang musalla ya kala itu, Pak Imam ya, Pak Imam Rusdin. Iya. Oh iya, sudah masjid ya. Jadi masih kecil, masih minimal lah. Saya diundang lagi pada tahun 2008. Iya. Sudah ada perubahan sedikit masjidnya. Ada perluasan kalau saya tidak salah ya. Iya. Saya diundang lagi 2025, sudah begini. Ya. Artinya dari 2000 sekian sampai 2000 hari ini masjid mengalami perubahan yang signifikan. Artinya dari yang baik kepada yang lebih baik dan kepada yang terbaik. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, man kana yaumuhu, barang siapa yang harinya khairan min amsihi, lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, itulah orang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kata Nabi, fahuwa rabih, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbulun, tapi barang siapa yang hari ini masih sama dengan hari kemarin, itulah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, tapi barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka itulah orang yang terkutuk, kata Nabi. Artinya apa? Yang Nabi inginkan kita termasuk orang yang rabih, orang yang beruntung. Hari ini baik, besok lebih baik lagi. Hari ini kita baku maafkan, walaupun tak sanggup melupakan, insya Allah tahun berikut mampu memaafkan sekaligus mampu juga melupakan. Karena ada orang mampu memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ada tidak? Sudah Ustaz, orang sudah baku maaf, pokoknya sudah baku cipika-cipiki, tapi Ustaz tadi boleh lupa. Itu dia kata-kata apa kita. Kalau maaf, kita suka kasih maaf, kasih yang Ustaz dari dunia sampai akhirat. Cuma kasih yang itu, kita yang boleh lupa. Dari kapan yang boleh lupa? DP utang dia belum bayar.
Kan ada begitu kan? Ya. Makanya kenapa halal bihalal itu hanya ada di Indonesia? Di negara jiran Malaysia, Singapura, Brunei, apalagi negara-negara Timur Tengah tidak pernah mengenal halal bihalal. Halal bihalal muncul pada masa Presiden RI pertama Soekarno. Beliau kumpulkan para tokoh-tokoh agama, ayo kita bikin sesudah Lebaran Idul Fitri silaturahim. Jadi ada yang bilang sudah kita kumpulkan, kita sebut dengan acara silaturahim. Soekarno bilang tidak, itu sudah umum, coba cari yang lain-lain istilah. Maka dalam diskusi tersebut para pakar-pakar bahasa kemudian mengatakan, kalau begitu Pak Presiden, namakan hari itu dengan halalun bihalalin. Apa halal? Artinya halal itu ada 4. Yang pertama, halal itu artinya mencairkan apa yang membeku. Itu bahasa Arab, bukan bahasa daerah. Yang kedua, halal itu artinya membuka simpul-simpul tali yang terikat. Kalau bahasa Manado, yang melimbuku terang buka. Itu arti kedua. Arti yang ketiga, mengumpulkan apa yang tercerai-berai. Jadi kalau ada yang ta'ambor, kumpul, itu artinya halal. Arti yang keempat yaitu apa? Menyambung apa yang terputus. Itu artinya juga halal. Jadi ada berapa ibu? Halal artinya berapa? Ada 4. Pertama, mencairkan apa yang membeku. Yang kedua, menyambung apa yang terputus. Yang ketiga, membuka simpul-simpul tali. Yang keempat, apa lagi? Ya? Mengumpulkan apa yang tercerai-berai. Dari situlah makanya lahir kata halal bihalal. Halalun bihalalin. Artinya, apa yang putus selama ini, hubungan sambung. Apa yang tercerai-berai hari ini, persatuan, rekatkan kembali. Apa yang membeku di hati saudara dan di hati saya, cairkan. Halal. Apa yang kurang di antara kita, komunikasi, sambung komunikasi. Maka disitulah lahir kata halal bihalalin. Artinya jangan hanya mampu memaafkan, tapi harus sanggup untuk melupakan. Jelas ibu? Jadi Nabi mengatakan bukan silaturahim, yang penting kuat sebaku cium pipi kanan dan pipi kiri ustaz. Dia suka tawa, kita lihat sesenyum. Terong sebaku maaf. Oh, bukan begitu. Bukan itu silaturahim. Tapi silaturahim yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal muwasil bil mukafi, walakinil muwasil an tasila man qata'ak. Bukan silaturahim bila pipi kananmu dan pipi kirinya bertemu, tapi silaturahim yaitu engkau menyambung apa yang terputus. Jelas bu? Kenapa ustaz ini kurang ibu-ibu terus, bapak-bapak nyanda? Ibu-ibu kalau putus lama kasih yang tersambung. Kalau bapak-bapak putus habis dibaku tumbuh, selesai. Beda tidak? Ibu-ibu nyendak baku tumbuh, tapi baku ajar di hati. Dia tu sana, kalau bukan kita, nyendak begini, baru mulai. Makanya orang bilang sejarah itu pasti ada, dan orang ahli sejarah mesti ada, namanya pakar sejarah. Tapi kita semua sepakat, ibu-ibu pakar di antara pakar sejarah. Kenapa? Karena dorang gampang baking, setengah mati mau baking lupa. Contoh, kalau suami istri baku ambil, ini suami istri, biar itu suami minta maaf, ibu-ibu bilang begini, ngana lupa tuh lalu ngana ada begini, dia ulang dari pertama itu cerita.
Ulang minggu di muka baku ambil ulang, dia ulang lagi. Berarti dia tidak pernah bisa melupakan, walaupun dia sudah mampu memaafkan. Halal bihalal bukan antara engkau dan aku, antara saya dengan tetangga, antara saya dengan pemerintah, lingkungan dan sebagainya. Tidak, tapi halal bihalal mencakup suami dan istri, orang tua dan anak. Nah, ini baru halal bihalal. Jadi halal bihalal itu bukan rame dengan cookies, rame dengan makan, rame dengan baku cipika-cipiki. Itu bukan hakikat halal bihalal, tapi hanya sekedar merayakan halal bihalal. Selesai juga. Tidak ada hikmahnya. Makanya perlu ada tausiah, perlu ada nasihat-nasihat agama untuk saling mengingatkan. Saya yang memberi nasihat, saya ingatkan diri saya pertama. Anda yang mendengarkan, Anda juga mengikuti nasihat itu. Kenapa demikian? Baik saya maupun Anda sama-sama adalah hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus mengacu kepada Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami, Bu? Saya ulang lagi. Boleh Ibu saya tanya? Halo? Boleh ibu-ibu saya bertanya? Baik. Mau kasih capat atau baca doa makan? Mau kasih capat ini ceramah atau mau baca doa makan? Bapak-bapak jangan masuk campur. Ini urusan Birman. Ibu mau kasih capat atau baca doa makan? Ya. Kasih capat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hikmah halal bihalal. Jangan terlalu banyak-banyak semua lupa. Ya Allah karim. Mau banyak yang sedikit, yang penting do ingat sedikit. Tadi no. Semua itu DPin, so habis. Makanya mesti itu dan itu, mau capat atau mau baca doa makan.